Sebelumnya perkenalan dulu ya Pak. Perkenalkan, nama saya Namira Anggreni, mahasiswa Satuan Akuntansi Telkom University. Di sini saya bermaksud untuk mewawancarai Bapak untuk menanyakan bagaimana sih sistem informasi akuntansi yang digunakan di perusahaan ini. Apakah Bapak bersedia? Ya, terima kasih Mbak Mira ya. Iya. Saya Hanif dari Telkom, ada di unit SSO Finance terkait dengan keuangan dan semi IT. Ya, saya siap untuk menjadi narasumber. Ya, silakan Mbak, kalau yang mau ditanyakan. Jadi pertanyaan pertama, saya ingin tahu sistem informasi akuntansi itu bagaimana sih, kenapa itu penting digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti di Telkom ini? Oke, baik Mbak Mira. Sebelumnya, sebelum saya masuk ke Telkom, kebetulan saya juga lulusan akuntansi, ya, kuliah di Jogja. Nah, pada saat itu memang saya jurusan SMA-nya itu IPA. Kita masuk akuntansi memang agak sedikit perlu penyesuaian lebih ya, memahami jurnal. Kemudian pada saat saya mendapatkan mata kuliah sistem informasi akuntansi ini, pada awalnya saya bingung nih, ini nanti pakainya untuk apa sih gitu. Hubungannya sama akuntansi apa, karena ini sepertinya lebih ke IT nih, seperti itu kan. Nah, tapi setelah saya pelajari pada saat saya masih kuliah dan sekarang saya bekerja di Telkom, saya merasakan betul pengaruh dan impact-nya dari manfaat dari mata kuliah sistem informasi akuntansi ini. Jelas yang pertama, kalau kita belajar sistem informasi akuntansi itu tidak lepas dari yang namanya flowchart ya. Ya, flowchart itu sangat membantu ketika kita bekerja, tidak hanya di unit IT ataupun keuangan, tapi juga di unit-unit di mana kita membuat suatu bisnis proses atau alur suatu proses. Contohnya ketika kita datang nih, misalkan ke kantor polisi mau bikin SIM. Nah, pas kita datang kita kan bisa lihat tuh alurnya. Pertama cek-cek, bikin isi formulir dulu, kemudian masukin formulirnya, kita dapat untuk clear kesehatan. Setelah kesehatan kita akan tes online. Nanti setelah tes online kita akan tes praktek. Setelah tes praktek nanti kita akan foto nanti setelah itu jadi diambil. Nah, itu kan sebetulnya itu sebuah flowchart standar ya. Nah, standarnya simple, di mana di dalam proses pembuatan SIM sendiri itu juga diperlukan membuatkan alurnya, sehingga orang begitu datang dia sudah tahu tahapan-tahapannya. Begitu juga ketika kita bekerja, terutama pada saat kita mau membuat suatu aplikasi baru, kita perlu identifikasi aplikasi ini tuh tujuannya untuk apa. Nah, ketika kita sudah tahu tujuannya untuk apa, kita tahu hasil akhirnya nanti yang akan yang hasil keluaran dari aplikasi itu apa. Nah, untuk menyediakan output itu kita harus tahu inputannya apa aja sih yang perlu. Nah, kita ingin menyajikan suatu laporan keuangan, berarti kita perlu data-data jurnal ya. Jurnal kita akan tetap semua. Kemudian kita perlu trial balance ya, neraca. Kemudian kita juga perlu profit and loss, laba rugi. Dan kita perlu tahu juga ada cash flow-nya ya, dan lain sebagainya, kemarin itu. Nah, itu yang perlu kita tangkap sebagai inputan atau raw data yang nanti akan kita olah sedemikian rupa sehingga akhirnya nanti akan jadi suatu output yang kita inginkan. Contohnya tadi laporan keuangan. Jadi sebelum menggunakan sistem, berarti di Telkom ini manual atau dari awal itu udah menggunakan pakai sistem? Nah, kebetulan saya bergabung di Telkom itu sekitar tahun 2015 akhir sama 2016 awal ya. Nah, pada saat saya masuk memang Telkom sudah menggunakan sistem yang pakai. Namun dari cerita para pendahulu saya ya, senior saya di Telkom, memang pada saat itu sebelum menggunakan sistem ERP ya, Telkom saat ini menggunakan ERP yang dijual oleh SAP, perusahaan asal Jerman yang memang sudah banyak digunakan dan terpercaya oleh auditor seperti itu. Nah, sempat dengar bahwa dulu ada sistem namanya SIMAK. SIMAK itu singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Akarnya Akuntansi. Nah, itu masih manual sekali. Bahkan Telkom, kalau Mbak Mira perhatikan itu dari Sabang sampai Merauke
itu ada Telkom. Dan setiap pulau itu kan pada saat zaman dulu itu punya sistem masing-masing. Jadi sistemnya itu berdiri sendiri. Di Jawa punya sistem sendiri, di Sumatera punya sistem sendiri, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Nusa Tenggara, Bali, dan Papua. Nah, dengan adanya sistem masing-masing seperti itu, ya, artinya kan dia punya pendapatan dia catat manual di sana. Dia punya pengeluaran di Sumatera catat sendiri. Ketika mau digabungkan menjadi satu laporan keuangan, itu kan effortnya besar ya. Harus hitung lagi, oh beban digabungkan, pendapatan digabungkan, hutang digabungkan. Belum lagi nanti transaksi yang di kantor pusat. Artinya effortnya itu sangat-sangat banyak ya, besar ya. Harus ngumpulin dokumen, harus duduk bareng sama ya. Karena kalau hanya mengumumkan dokumen atau informasi, yang nyatet siapa kan harus tanya, ini transaksinya apa sih? Apalagi kalau ini kok sepertinya ada selisih nih ya, itu yang jadi effort. Nah, oleh sebab itu berangkat dari situ manajemen Telkom akhirnya mencoba untuk membuat suatu tim ya, tim implementasi sistem pencatatan keuangan yang sudah terstandar dunia, standar global, yaitu menggunakan SAP. Nah, itu sekitar di tahun awal-awal tahun 2000-an. Dari situ termasuk ada atasan saya ya, bapaknya Vira, itu masuk dalam tim itu. Jadi termasuk orang-orang terpilih dari sekian banyak pegawai Telkom yang ada di Indonesia, termasuk orang terpilih yang tergabung ke dalam satu tim itu, langsung di training oleh teman-teman dari SAP Jerman. Nah, di situ dipersiapkan, kalau nggak salah ceritanya itu 2-3 tahun untuk mempersiapkan itu, sampai akhirnya ya masing-masing regional yang kita sebut regional ya, kayak di Pulau Jawa sendiri ini, Jakarta itu maksudnya regional 2, kemudian Jawa Barat maksudnya regional 3, Jawa Tengah dan Jogja itu masuk regional 4, Jawa Timur sampai ke Nusa Tenggara itu regional 5. Itu digabungkan semua sistemnya supaya satu sistem, single sistemnya ya. Nah, situ akhirnya diimplementasi SAP dan alhamdulillah sampai dengan hari ini ya, itu sudah melalui banyak sekali perkembangan ya, perubahan juga, dan update fitur-fitur terbaru, termasuk juga yang saat ini masih lagi hangat-hangatnya di Telkom adalah untuk mengadopsi sistem pencatatan PSAK 71, 72, dan 73 terkait dengan laporan pendapatan dan pendapatnya. Itu yang terus Telkom coba update ya, karena itu memang kewajiban untuk mengumpulkan PSAK, dan secara sistem juga harus diimplementasikan ke sistem nih. Jangan sampai nanti PSAK itu hanya dicatatkan tapi secara sistemnya tidak dilakukan treatment. Nah, dengan adanya sistem ini ya, maka proses pencatatan keuangan, transaksi, pembayaran itu harapannya ketika sudah diimplementasikan ke sistem, teman-teman yang jadi user kan artinya pelaku yang menggunakan SAP ya, yang itu yang mengoperasionalkan itu, dia sudah tinggal mengoperasionalkan saja, tidak perlu lagi harus berpikir, wah ini 71 atau 72 atau 73 ya. Jadi secara sistem sudah disetting bahwa apabila transaksinya seperti ini nanti akan langsung otomatis mengarah ke 71, 73, dan outputnya pun ketika ditarik menjadi suatu laba rugi atau laporan keuangan ya, itu sudah kelihatan, ini yang 71 nanti impactnya jadi laporan keuangan seperti ini, seperti ini. Jadi sekilas sejarahnya Telkom yang terkait dengan sistem itu dulu sempat masih menggunakan manual. Excel. Kurang lebih ya, mungkin Excel dan ada aplikasi, tapi aplikasinya masih belum terstandar, jadi bisa dibilang bikin sendiri seperti itu. Dan baru menggunakan sistem yang standar ini jadi era 2000-an sampai dengan saat ini. Jadi kalau dulu itu dia menggunakan namanya SIMAK. Ya. Sekarang dia namanya ERP. Ya, SAP ERP. ERP. SAP ERP-nya Telkom saat ini ya, itu sudah menggunakan di versi yang terbaru namanya S/4HANA. Jadi seri SAP yang keempat ya, jadi SAP itu sempat merilis versi pertama itu R1, versi kedua ada R2, versi ketiga ada R3. R3 ini
SAP itu mengalami titik balik yang sangat istilahnya lagi ngetok-ketoknya itu di R3, lebih boomingnya di R3. Sekarang Telkom sudah menggunakan yang S4. Jadi bedanya yang SIMAK sama yang PRP SAP ini sekarang gimana? Maksudnya yang lebih kompleksnya PRP gitu. Ya betul. Jadi kalau untuk SIMAK kita bisa petakan, istilahnya SIMAK itu masih lokal di tiap daerah. Di tiap daerah itu masih lokal, belum terintegrasi ya. Kemudian setelah dengan adanya SAP ya digabungkan, itu semua diintegrasikan. Sekarang ketika di kantor Kalimantan mencatatkan suatu pendapatan ataupun mencatatkan suatu beban, maka langsung otomatis terupdate di kantor pusat. Juga bisa ketika narik data, oh iya di sana ketahuan pada saat itu juga langsung ketahuan. Tapi sebelum menggunakan SAP ERP ini ya, masih menggunakan sistem yang lama, itu belum ada real time, bisa di apa namanya, di analogikan seperti itu. Gitu. Jadi dampaknya itu jadi lebih mempermudah pekerjaan. Ya, mempermudah, kemudian mempercepat, ya, kemudian akurasi data, validitas data ini juga lebih akurat dan dipercaya. Karena prinsip-prinsip akuntansi kan, yaitu kita harus, ya kan, harus valid, harus akurat datanya, gitu kan, seperti itu. Jadi menurut Bapak sistemnya sekarang ini berarti sudah terakomodir dengan sudah untuk saat ini memang alhamdulillah ya, Telkom itu terkait dengan sistem keuangannya itu beberapa kali sudah menjadi teladan ya. Teladan itu jadi percontohan. Jadi sejak saya bergabung 2016 itu sudah ada hampir 3 lebih ya perusahaan yang datang ke sini. Kalau saya ingat dulu sempat ada Pupuk Indonesia, kemudian Akasa Pura, setelah itu ada PLN ya, PLN sempat datang, terakhir kemarin dari BRI juga datang ke sini untuk mencari tahu gimana sih implementasi sistem keuangan di Telkom, termasuk pengelolaan infrastrukturnya. Jadi Pak, menurut Bapak ada kayak kenal gitu ya. Jadi Pak, menurut Bapak ada nggak sih plus minus menggunakan sistem informasi akuntansi itu? Tentunya ada ya, setiap kita menggunakan produk apapun itu pasti ada plus dan ada minusnya. Ya, kita bicara plusnya dulu ya. Seperti yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga, jelas yang pertama jadi real time ya, terintegrasi, kemudian datanya akurat, datanya valid ya. Dan yang paling penting bagi perusahaan setelah Telkom yang sudah listing melantai di Bursa Efek Indonesia dan di New York Stock Exchange, ini menjadi auditor itu ketika melakukan assessment terhadap laporan keuangan Telkom, assessment terhadap pencatatan keuangan dan aplikasi IT-nya, itu sudah lebih percaya karena aplikasi ini sampai ini sudah standar dunia. Nah, berbeda dengan halnya ketika Telkom masih menggunakan sistem yang lama. Ini akan auditor ini akan lebih jeli dan lebih dalam lagi meneliti, ini benar tuh nggak ini aplikasinya, jangan-jangan aplikasinya ada yang bisa ngebobol nih. Nah, dari segi security terutama ini yang paling dia keamanan, dan itu yang membuat auditor itu jadi percaya atas laporan-laporan keuangan Telkom yang dipublish selama ini. Nah, untuk minusnya jelas ada uang, ada barang ya. Jadi ketika kita membeli produk, kalau kita mau beli yang bagus, ya kita juga harus siap dengan konsekuensinya. Artinya ini produk dunia sudah diakui oleh banyak perusahaan besar menggunakan ini ya. Ya, untuk license-nya ya, license artinya per usernya aja, ketika ada orang Telkom yang punya akses masuk SAP itu, biaya pertamanya itu sampai sekitar 3.000 USD per tahun. Itu bisa dihitungin berapa, dan Telkom itu untuk saat ini itu punya lebih dari 2.500 user. Jadi bisa kebayang ya, Telkom untuk menggunakan layanan SAP ini itu mengeluarkan uang berapa banyak gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk satu aplikasi SAP yang SAP Sintel ya, S/4HANA ini.
Nah di Telkom sendiri sebetulnya SAP itu ada dua modul, ada dua aplikasi SAP. Yang satu adalah S/4HANA, ya, lebih ke financial accounting dan reporting, ya, termasuk sama procurement di sana ada. Satunya lagi ada SAP namanya SAP Trends. Nah SAP Trends ini sama-sama dari SAP, cuman fungsinya aja beda. Jadi kalau teman-teman belajar akuntansi kan ada 5 siklus akuntansi ya, ada siklus pendapatan ya, revenue cycle, kemudian ada expenditure cycle ya, siklus beban, kemudian ada lagi payroll ya, reporting, sama ada satu lagi human resource ya. Nah untuk SAP yang di Telkom ini, yang siklus revenue cycle ini itu menggunakan SAP Trends. Nah SAP Trends ini singkatannya adalah K-nya Telkom, K-nya revenue, MS-nya management system. Jadi untuk pencatatan pendapatan itu menggunakan Trends. Nah pencatatan uang keluar itu menggunakan SAP S/4HANA, atau yang sering dengar orang bilang SAP Syntel atau FICO. FICO-nya V-nya finansial, O-nya controlling, seperti itu. Nah kedua aplikasi SAP ini memang berada di pintu yang terpisah ya, kliennya berbeda, IP-nya pun berbeda, tapi kedua mesin ini saling integrasi. Artinya ketika contoh Mira bayar IndiHome nih lewat Plaza Telkom, bayar uang cash, kemudian nanti si tellernya itu CS-nya dia akan mencatatkan bahwa oh ya nih Mira tagihannya sudah dibayar. Nah nanti akan dicatatkan masuk ke SAP Trends secara berkala. Nanti SAP Trends ini akan ada koneksi interaksi ke SAP Syntel atau S/4HANA ini, supaya nanti di sini bisa menghasilkan laporan keuangan. Karena kan nggak mungkin laporan keuangan itu terjadi hanya pencatatan beban kan, pendapatannya kan tentu harus diambil kan. Kira-kira seperti itu. Kan Telkom ini besar ya Pak. Iya. Itu dia tuh ada kerja sama maksudnya dia membawain apa aja, ada anak perusahaannya gitu. Pasti ada. Terus anak perusahaannya ini dia menggunakan sistem yang sama atau enggak? Kan kalau Telkom yang perusahaan ini menggunakan SAP. Ya. Oke, sebelumnya tadi kan sempat disinggung terkait dengan SAP ya. Mungkin ini ada visualisasi yang mungkin bisa diambil dokumentasinya. Kalau mau disorot silahkan, atau mau difoto. Nah ini gambaran sekilas tentang modul-modul SAP ya. Nah ini kan SAP-nya masih ECC 6.0. Nah ini sekarang saya mau fokuskan ke SAP yang ada di Telkom, yang S/4HANA ya, yang Syntel tadi. Itu modul-modul yang dipakai adalah modul accounting ya, kemudian logistik ya, human resource, dan project management, project system. Nah, kalau bicaranya kaitannya sama 5 siklus akuntansi tadi, ini masuk di siklus expenditure sama siklus human resource. Nah, fungsi human resource-nya ada di sebelah kiri bawah ya, human resource. Kemudian untuk fungsi expenditure cycles-nya itu ada di modul accounting ya, sama modul material management. Nah, modul material management itu lebih ke procurement atau pengadaan. Jadi contohnya kalau mau menjual IndiHome nih, kan perlu kabel optik ya buat narik nanti pasang ke rumahnya pelanggan. Itu kan perlu belanja ya. Nah, belanja seperti itulah nanti menggunakan modul logistik procurement. Kemudian setelah belanja kan pengadaan kan perlu dibayar nih vendornya ya. Nah, bayarnya melalui modul di accounting, dari ada financial accounting ya, controlling sampai asset management, seperti itu. Sedikit nyambung lagi tadi sama SAP yang tadi saya ceritakan, ada dua ya, terkait dengan Trends dan SAP Syntel S/4HANA. Kalau di akuntansi Trends itu lebih ke revenue cycle, kemudian yang S/4HANA Trends Syntel ini lebih ke expenditure cycle. Nah kalau lihat di gambar di depan ya, kita fokus saja langsung ke dua gambar di bawah. Nah itu ada kelihatan gambarnya dari Trends ya. Trends itu nanti dia akan mencatatkan collection ya, settlement, kemudian payment processing, semua terkait dengan pendapatan. Setelah dia catat, nanti akan dia posting ke SAP. Dan tadi di posting, dioper ke SAP ERP S/4HANA yang saya sampaikan tadi. Nah disitulah nanti akan ada reporting yang akhirnya nanti akan menjadi suatu laporan keuangan. Semua nanti hasil akhirnya ya ngambil data laporan keuangan, ngambil di SAP ERP. Seperti itu. Nah, ini
Jadi kaitannya sama yang SAP ya. Tadi nyambung sama anak perusahaan. Nah, untuk anak perusahaan sendiri, Telkom itu memang banyak banget ya. Ini saya kasih lihat yang terupdate dulu di laporan keuangan. Ya ini ada beberapa, kalau bicara anak ya, anak itu nggak nyampe 20-an, hanya belasan nih. Kita bisa hitung, pertama ada Telkomsel ya. Jelas udah aman ya, familiar di telinga teman-teman. Jualan kartu, pulsa, dan mobile data. Kemudian Telkometa ini biasanya yang sering dengar adalah orang-orang yang bekerja sama Telkom tapi di bidang bisnis to bisnis, B2B seperti itu ya. Kemudian Telkomsel ini bergerak di bidang satelit, ya satelit luar angkasa. Kemudian PINS ini anak perusahaan Telkom juga di bidang pengadaan barang-barang elektronik, contohnya kayak laptop, ya, kemudian smart office, ya smart office itu PINS yang menyediakan. Nah, Jalin ini di bidang ATM EDC, ya perangkatnya. Nah, Telkomsel Access ini adalah yang yang operator untuk manage operation fiber optic. Jadi ketika ada gangguan-gangguan orang-orang yang pasang-pasang IndiHome, naik tiang itu biasanya seragam Telkom Access. Kemudian Telin, nah Telin ini adalah perwakilan Telkom di luar negeri. Jadi ada beberapa kantor Telin ya di luar negeri. Salah satunya ada di Singapura ada, kemudian ada juga di Australia ada, Timor Leste ada, seperti itu. Nah, Telkomsel ini juga penyedia tower ya, mirip dengan Telkom Infra. Cuman bedanya kalau Telkom Infra ini punya satu bisnis di mana dia kabel laut. Jadi kabel laut kalau masang fiber di perumahan kan Telkom Access. Nah, kalau lintas pulau itu pakainya Telkom Infra, jadi pakai kapal nanti akan digelar ke puncaknya. Nah, kemudian Telkom Properti ini adalah atau sama halnya dengan BSD ini yang mengelola gedung dan aset-aset Telkom. Kalau di Bandung di Supratman ada Hotel Mercure Nexa, nah itu punya Telkom. Dan Telkom terus di Dago juga ada Silk Hotel. Silk itu punya Telkom juga, milik BSD seperti itu. Terus Metranet ini terkait dengan konten digital kayak Melon, ya, NSP dan lain sebagainya. Ini anak-anaknya Telkom. Nah kalau kita bicara anak ya ini ada 9 ada 11 ya. 3, 6, 9 ada 11. Ini yang anak. Tapi mereka ini masih punya anak-anak lagi. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa lihat di di slide selanjutnya ya, nanti di bawah nanti bisa teman-teman download sendiri. Kalau sekilas terkait dengan anak-anak dan cucu perusahaan Telkom, ini ada yang share juga, ini data tahun 2018 ya. Ini kira-kira secara hierarki dari Telkom, dari negara, Telkom, kemudian ke anak dan ke cucu dan cicitnya. Seperti itu. Berarti mereka semua memakai sistem informasi akuntansi yang sama kayak di Telkom. Nah, untuk sistem informasi akuntansinya, terus terang memang saat ini masih ada beberapa anak perusahaan yang masih belum menggunakan SAP. Ya, terakhir informasinya adalah Telkomsel sedang dalam tahap implementasi SAP. Jadi untuk saat ini sampai dengan akhir tahun 2019 kemarin, Telkomsel masih belum menggunakan SAP. Artinya dia menggunakan sistem ERP tetapi bukan SAP seperti itu. Jadi provider lain tapi sudah ERP. Nah itu kendalanya memang pada saat mau melakukan laporan keuangan konsolidasi ya secara grup itu sedikit menghambat karena periode closingnya berbeda dan aplikasinya berbeda, sehingga dalam melakukan integrasi itu masih memerlukan waktu. Nah, terus kalau di Telkom sendiri itu dia menerapkan sistem informasi itu ada di bidang apa aja? Kan ada yang di akuntansi, terus mungkin di logistik gitu. Ya, kembali lagi ke slide yang tadi ya, yang ada di sini. Untuk sistem informasi akuntansinya sendiri, Telkom itu sudah menggunakan, kalau kita bicara konfigurasi yang ada di depan, artinya sudah ada 3 ya, di fungsi SDM, Human Resource, kemudian logistiknya, dan accounting. Accounting ini jadi 2 ya, baik itu yang uang masuk dan uang keluar ya, cash in dan cash out ya. Cash in-nya tadi yang terkait dengan revenue decline, ya, cash out-nya yang terkait dengan pembayaran ya, itu di SAP Sintel atau overhead seperti itu.
Udah. Cukup. Oke, Terima baik. kasih banyak ya Pak atas informasi dan pengetahuannya. Baik, sama-sama Mbak Mira, semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan pengetahuan Bapak yang baik. Ya, sama-sama.